Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, karena saya baru bergabung di Aswaja Muda, jadi kita perlu perkenalan ya. Nama saya Robiah Adawiyah, saya tinggal di Ponpes Al Iman Bulus, Purworejo tepatnya. Saya alumni Pondok Pesantren Muftadiat Lirboyo. Saya sekarang jadi mahasiswi aktif di Universitas Mercubuana Yogyakarta, Fakultas Psikologi. Kita akan mengaji Riyadhus Shalihin. Dan sekarang saya baru pertama kali bergabung di Aswaja dan saya juga masih belajar, jadi saya butuh masukan kalau memang ada banyak kekurangan, saya mohon maaf sekali. Agar kita tetap ada ta'alluq kepada musonif, marilah kita membaca Fatihah dulu, bertawasul dulu kepada musonif, kepada masyayikh, kepada Rasulullah terutama, agar kita tetap ada hubungan kepada beliau-beliau. Al-Fatihah. Ya, jadi pertama kita akan mengaji Riyadhus Shalihin. Sebenarnya siapa pengarang Riyadhus Shalihin? Masa kita mau ngaji kitab Riyadh tapi kita nggak tahu siapa musonefnya? Kita aja sering nyanyi lagu-lagu Barat, lagu-lagu Indonesia aja tahu siapa penciptanya. Masa kita mau ngaji Riyadh nggak tahu siapa penulisnya, siapa musonefnya? Beliau musonef atau penulis Riyadhus Shalihin ialah Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarif Nawawi Ad-Damaskusi. Jadi kunyahnya beliau ini Abu Zakaria, nama aslinya beliau itu Yahya, julukan Islamnya Syekh Muhyiddin, dan mendapatkan gelar Al-Damaskusi An-Nawawi karena beliau lahir di kota Nawa, tepatnya di daerah Damaskus. Jadi itu nisbatnya beliau. Tepat sekali beliau ini lahir di bulan Muharram. Nah, kita memulai ngaji Riyadh ini juga di bulan Muharram. Tentunya bulan Muharram ini salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini sangat mulia banget ya. Lanjut, berikut karangan-karangan beliau, nggak cuma Riyadhus Shalihin nih. Ada Arba'in Nawawi, ada Syarah Al-Muhadzab, Ar-Raudhah, bahkan kitab yang sering sekali kita kenal yang sangat kenal banget lah, Al-Adhkar, An-Nawawiyah, itu juga karangannya beliau dan masih banyak lagi. Langsung saja. Pertama, kita kalau mau ngaji ini apa yang dipersiapin? Niat. Nah, niat yang paling utama. Makanya beliau ini di dalam kitab Riyadh ini juga menempatkan bab ikhlas menghadirkan niat dalam semua perbuatan, perkataan, dan keadaan yang nampak dan tersembunyi. Ini di bab paling pertama. Itu niat. Karena apa? Niat itu sangat penting. Jadi gini nih. Beliau Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Shahibur Ratib, pengarang Ratibul Haddad, beliau berkata nih, barang siapa yang orang itu duduk di majelis ilmu walaupun 5 menit saja 5 menit saja di majelis ilmu, maka pahalanya lebih besar dari menjenguk 1000 orang sakit, dan pahala besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, gede banget kan? Cuma 5 menit doang di majelis ilmu. Maksudnya apa nih? Nah, sekarang kita nih lagi ngaji di sini, ini termasuk dari majelis ilmu. Jadi kalian walaupun cuma 5 menit doang ngaji di sini, ngelihat saya nih, kalau kalian dari awal niatnya sudah mencari ilmu, insya Allah di situ juga akan terhitung kalian berada di majelis ilmu. Pahalanya gede banget, kita nggak perlu tuh jalan-jalan kemana-mana buat jengukin orang sakit. Saya mau jenguk saudara saya di sini, saya menjenguk saudara di sini. Itu 1000 orang sakit, 1000 kali rakaat, 1000 rakaat sholat sunnah. Kalian cukup 5 menit di majelis ilmu dengan niat mencari ilmu, insya Allah, kata beliau Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, pahalanya menyamai menjenguk 1000 orang.
sakit dan juga sholat sunnah 1000 rakaat. Nih, jadi nggak cuman, aslinya banyak banget niat-niat yang perlu kita terapkan dalam majelis taklim. Niat mencari ilmu, niat menghilangkan kebodohan, niat mensyiarkan agama, niat lihat orang alim itu dapat pahala juga loh. Jadi misal nih kita nih pengajian, kan aswaja NU, khasnya mauludan, pengajian gitu. Kita datang, wah siapa yang ngaji? Yang ngaji ini, Pak Kiai ini, Ustadz ini. Kita datang dari awal niatnya yang banyak, karena semakin banyak niat, semakin banyak pahala kita dapat. Jadi kayak, wah saya niat mau ngaji ke Ustadz ini, saya mau niat memandang wajahnya orang alim, saya mau niat berada di majelis ilmu, saya mau niat berada di majelis zikir, saya mau niat ikut berkumpul kepada orang-orang alim, saya mau, ya Allah itu banyak banget, banyak. FB kan ngelihat saya kan nih, kalian niatnya apa? Ayo, jangan ngelihatnya cuman niat mau ngelihat saya doang, saya mau lihat Pak Yaya jadi mau lihat Ipah nih di Facebook, mau setel itu dihilangin dulu niatnya kayak gitu. Kalau mau niatnya cuma mau ngelihat saya, kalian datang ke rumah saya, kalian ngomong saya mau ngelihat Pak Yaya, udah selesai. Tapi kalau saya ngaji, kita ngaji bareng-bareng kayak gini, walaupun kamu ke rumah saya pun kamu nggak akan menemukan saya ngaji gitu loh. Jadi sekarang nih yang pada nonton saya juga semuanya, coba deh kita perbaiki niat. Jangan cuma niat mau nonton Pak Yaya nih, jangan gitu dong. Kan saya jadinya terbang, saya jadinya kan jadi terharu deh banyak yang nonton gitu loh. Jadi kita rubah niatnya, saya mau ngelihat mau ngaji gitu lah, mau ngaji, mau berkumpul di majelis ilmu, mau berada di majelis ilmu yang insya Allah pahalanya akan besar. Kalau di pondok saya dulu di Muqtadiat terkenalnya kalau mau belajar niatnya nih gini, nawaitu ta'alluma linaili ridallahi wa izalatil jahli wa ghairi wali ihya'id dini wali syukri ni'mati biniyatil shadiqati ma'ata wa kuli. Itu semuanya tuh baca itu kalau kita mau ngaji, mau majelis ilmu, itu di situ tuh banyak udah mencakup banyak niat deh. Ditambah lagi nih lihat orang alim, dah itu masya Allah banget, pahalanya gede banget lihat orang alim, berkumpul dengan orang alim gitu. Tadi kita rubah dulu niatnya ya, sudah bahas niat. Sekarang kita masuk ke bab Riyadhus Shalihin, bab ikhlas dalam niat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayah bin Abdullah bin Qurti bin Rizai ila akhirih radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaih. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab bin Nufail ila girihi, beliau mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innama a'malu binniyat, sungguhnya amal-amal kita bergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang diniatkannya, tergantung niat kita tadi. Jadi sekali lagi kita kembali ke awal tadi saya ngomong, tergantung niatnya. Kalian niatnya mau ngaji di Aswaja Muda ini apa? Ngaji kan? Ayo kita rubah niatnya ngaji. Jangan cuma mau nonton nanti yang ngisi, barangkali ada yang ngisi nih Gus-Gus ganteng. Wah saya mau lihat Gus ini nih ngaji, ganteng ini Gusnya. Wah saya mau lihat Ning ini nih ngaji, Ningnya cantik. Jangan diniatin kayak gitu. Kayak gitu cuma bikin Gusnya besar kepala doang, bikin Ningnya juga besar kepala. Jadi niatnya diganti deh. Wah saya mau ngaji dengan Gus ini, saya mau ngaji dengan ini, dengan beliau, dengan Ustadz ini, dengan Habib ini, dengan Kiai ini. Dan saya juga niat berkumpul dengan orang soleh dan memandang wajah orang soleh gitu.
Maka barang siapa yang hijrahnya diniatkan kepada Allah dan Rasulnya, hijrahnya berlangsung karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya diniatkan untuk mendapatkan kesenangan dunia atau untuk menikahi seseorang perempuan, maka hijrahnya menghasilkan apa yang ia tuju. Jadi jangan terus kalian cuman hijrah gini loh. Hijrah itu intinya mendekatkan diri kepada Allah, lebih bertakwa. Hijrah berpindah dari iman yang masih menipis ke iman yang lebih tebal. Jangan terus kalian hijrah itu biar saya mau hijrah, saya mau ikut gerakan hijrah, biar saya bisa menikung di sepertiga malam. Kan cewek-cewek sekarang sukanya tuh ditikungnya di sepertiga malam tuh, biar kelihatan kayak ahli-ahli hijrah tuh. Nah, itu niatnya udah salah. Itu niatnya si orang tadi tuh niatnya hijrah untuk mengawini seseorang. Nah, yang demikian tadi itu tidak diperbolehkan. Boleh, tapi dia akan mendapatkan apa yang dia tuju doang. Dia cuma niat biar dapat cewek, biar bisa dapat ukti-ukti atau agi-agi hijrah. Ya udah, dia habis dapat kayak gitu udah sesuai sama niatnya aja. Berbeda kalau emang niatnya karena Allah, karena Rasulullah, insya Allah akan lebih dekat kan. Karena apa? Ketika Zulaiha mendekati Yusuf, maka Allah jauhkan Yusuf darinya. Ketika Zulaiha mengejar cinta Allah, maka Allah dekatkan Yusuf padanya. Jadi intinya tergantung niat. Kalau kita niat hijrah, kita mau niat berubah cuma demi mengejar cinta kita, ya kamu akan mendapatkan sesuai apa yang kamu niatkan. Ya Allah gak ikut-ikut gitu loh. Tapi kalau kamu niatkan dari awal emang untuk mendekati cinta Allah, mendekati cinta Rasulullah, insya Allah kalau engkau sudah dipandang dengan pandangan kasih oleh Allah, oleh Rasulullah, apapun yang engkau minta Allah akan memenuhi. Begitu. Jadi kita rubah niatnya ya. Ada lagi nih hadis yang berkata gini. Wa an ummil mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagzu jaisul Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a minal ard yughshafu bi awwalihim wa akhirihim. Dari Sayyidah Aisyah dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada pasukan hendak menyerbu Ka'bah. Ketika mereka tiba di suatu tanah lapang, orang-orang pertama dan orang-orang terakhir dari mereka dibenamkan dalam tanah. Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, kaifa yughzafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim azwaquhum wa man laysa minhum. Aisyah berkata nih, ya Rasulullah, bagaimana orang-orang pertama dan orang-orang terakhir dari mereka dibenamkan, sedangkan di antara mereka terdapat rakyat mereka dan orang-orang bukan dari golongan mereka. Rasulullah menjawab, Qal yughsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyatihim muttafaqun alaih. Rasulullah menjawab, orang-orang yang pertama dan terakhir dari mereka dibenamkan, kemudian mereka dibangkitkan menurut niat masing-masing. Jadi misal di sini gini, kan dulu ada pasukan mau menyerang Ka'bah. Menyerang Ka'bah tuh. Dari awal itu pasukan dari orang pertama sampai orang akhir yang mau menyerang Ka'bah tadi dibenamkan semuanya oleh Allah. Di situ dibenamkannya tadi, katakanlah yang dibenamkan oleh Allah itu ada 100 orang. Padahal yang mau menyerang Ka'bah cuma 80 orang. 20 orangnya kagak tahu apa-apa. 20 orangnya itu cuma kayak jualan kacang, jualan rumput Fatimah kalau di Arab, jualan minyak wangi. Nah, 20 orangnya itu cuma enggak tahu apa-apa. Nah, Sayyidah Aisyah tadi bertanya sama Rasulullah. Jawabannya Rasulullah apa? Jawabannya Rasulullah ya, emang Allah itu membenamkan mereka dari awal sampai akhir. Tapi mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Jadi kalau emang niat mereka mau cuma jualan kacang, ya udah cuma jualan kacang doang. Kalau emang niat mereka cuma jualan minyak wangi, ya udah cuma jual minyak wangi doang. Yang niatnya tadi mau menghancurkan Ka'bah, ya mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Nah, zaman sekarang yang realita nih ya, kita nih mau berangkat sholawatan Habib Syekhan, Wah Syekh Mania, ya Rasulullah, wah bawa bendera. Kita semangat dari rumah. Diajakin sama pacar nih,
Yang yuk sholawatan Habib saya yuk. Dia diem, nggak bisa sholawatan nih. Yang penting kita bisa keluar aja, itu alasan tepat banget itu buat kita keluar. Oh iya ya benar ya Yang, bentar aku izin ke mama dulu katanya. Izin tuh ke mama. Izin sholawatan nih mak. Taunya mamanya dia sholawatan beneran. Izinnya sholawatan ke ada Habib saya di lapangan, lapangan alun-alun Porjo, katakanlah begitu. Ternyata dia itu emang gak niat sholawatan. Dari awal dia niatnya mau kencan biar bisa keluar rumah, biar bisa berduaan. Ya udah nih, mereka sholawatan dan mereka nggak ada niat sama sekali mau sholawatan. Padahal di situ banyak tuh, ada orang benar-benar niat sholawat, benar-benar niat rindu Rasul, benar-benar niat rindu Ahlul Bait, niat ingin memandang Rasulullah lewat cucunya, ingin memandang orang-orang alim, ingin berkumpul dan benar-benar ingin memecahkan cadangan rindu kepada Rasulullah. Walaupun di situ ada tukang kacang, tukang jual bendera kecil-kecil buat bayi-bayi gitu. Tapi tuh si dua sejoli tadi niatnya udah salah dari rumah, niatnya mereka mau niat keluar biar bisa keluar malam, biar bisa kencan. Walaupun sampai sana mereka nggak tahu apa-apa, itu nggak bisa sholawatan gitu. Tiba-tiba nih misalkan nih, tiba-tiba itu panggung roboh, hancur lebur, mati deh semuanya di situ. Nah itu akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Yang dari awal emang niatnya dia mau sholawatan, mau memandang Habib Syekh, mau memandang cucu Rasulullah, mau berkumpul dengan orang alim, ia akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Bahkan yang kalau cuma jualan kacang goreng aja, tapi dari awal udah niat saya mau jualan kacang, tapi saya juga ingin ikut sholawatan, jadi saya mau sholawatan sambil jualan kacang, dibangkitkan juga sesuai niatnya. Nah yang niatnya juga mau maksiat, yang cuma pingin kencan doang nih, nggak tahu karpe opo ngono pokoknya, nggak tahu nih, ya akan dibangkitkan juga. Padahal di sana berduanya cuma diem aja nih. Kata si cowok, Yang kamu bisa sholawatan? Kagak. Kamu bisa? Enggak. Ya udah sih, udah lihat aja, penting kita bisa berduaan. Nah itu di awal niatnya udah salah, ya dibangkitkan juga mereka dengan niat demikian. Nah jadinya kita harus hati-hati nih, kita tata niat. Pokoknya kalau itu di dalam majelis dzikir, majelis ilmu, majelis yang baik, kita kumpulkan niat sebanyak-banyaknya, tapi niat yang baik-baik juga. Karena apa? Kalau niat baik, kalau kita sudah ada di hati kita niat baik, itu sudah diberi pahala oleh Allah. Kalau kita ngelakuin niat baik tersebut, itu akan diberi pahala lagi sama Allah dan dilipat gandakan. Beda kalau kita niat buruk dalam hati, tuh lo niat doang sama Allah nggak dikasih dosa, nggak ditulis dosa kalau cuma niat. Baru kalau dilakuin baru ditulis dosa, dan itu tidak dilipat gandakan. Insya Allah banget kan, Allah maha penyayang makhluk-makhluknya gitu loh. Nah intinya hadis tadi itu demikian. Nah, ada lagi nih hadisnya. Wa Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah Ansari radhiyallahu anhu maqal, kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi izzatin faqal inna bil madinati li rijalan masirtum masiron wala qata'tum wadiyan ila kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr wa Muslim. Dari Abi Abdillah Jabir bin Abdul Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami berada di suatu peperangan bersama dengan Rasulullah. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang bersama kalian ketika kalian menempuh suatu perjalanan dan melintasi suatu lembah. Mereka itu berhalangan karena sakit. Mereka mendapat pahala seperti kalian. Jadi intinya gini, di sini hadis ini menerangkan gini, ada sahabat Nabi berkata cerita nih, sahabat itu lagi bersama-sama Rasulullah. Kemudian beliau itu berkata, sungguhnya di Madinah tadi itu ada orang-orang yang selalu bersama kalian. Maksudnya itu bersama-sama yang biasanya sama Rasulullah, biasanya majelis taklim sama Rasulullah. Nah tiba-tiba mereka nggak ada di situ karena orang-orangnya sakit. Tapi mereka yang sakit tadi ingin banget itu ikut. Insya Allah kata Rasulullah, mereka sudah dicatat sesuai dengan niat mereka. Jadi ini kalau kita sudah ingin majelis taklim nih, kita ingin majelis taklim, kita ingin ikut hadir, misal ada majelis takbar nih, ada takblik akbar, kita pengen ikut nih, udah niat banget pokoknya aku mau ikut, niatnya udah banyak banget, niatnya bagus-bagus, niat ngaji, niat ngilangin kebodohan, niat ketemu cucunya Kanjeng Nabi, niat ketemu ulama, niat berkumpul dengan para ulama, niat berkumpul sama orang-orang soleh, udah siap nih, udah siap, tiba-tiba jatuh sakit.
Nah, sedih banget emang rasanya, ya Allah. Aku ini benar-benar pengen ikut ya Allah. Kenapa tidak Engkau kabulkan keinginanku ini ya Allah? Nah, sama Allah dijawab, engkau ini sudah niat. Niatmu sudah sangat bagus. Dan engkau ini sakit. Engkau menerima ketetapan sakit karena sakit itu dari Allah, itu sudah pahala. Dan engkau juga mendapatkan pahala karena niat baikmu tadi. Kalau kita malah melawan takdir, coba aja kalau nggak sakit, coba aja kalau nggak sakit, pasti aku nih udah ikut majelis ini. Jangan berkata lau, karena kalau kita berkata coba aja, andai saja, itu membuka jalan buat setan untuk merayu kamu. Kalau kita memang sakit nggak bisa ikut, kita ikhlaskan, ya Allah sakit ini memang darimu, ya Allah memang penyakit ini darimu, aku terima dengan lapang dada, aku terima, tapi engkau berikan kekuatan, karena mungkin memang engkau belum izinkan aku untuk bertemu dengan kekasih-kekasihmu. Tapi dia udah niat banget tadi, insya Allah Allah sudah mencatat amal-amal baiknya tadi dan juga niatnya tadi. Hadisnya tadi menyebutkannya seperti itu. Rawal Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qol raja'na min ghazwatin Tabuka ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal in aqwaman khalfana bil madinati masalakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habazumul udr. Sahabat dari riwayat Bukhari meriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi SAW. Lalu beliau berkata, berkata, sungguhnya di belakang kita ada orang-orang Madinah yang selalu bersama kita di waktu kita menempuh jalan gunung maupun lembah. Mereka tidak ikut karena berhalangan. Nah, ini sama kayak hadis tadi. Itunya tuh biasanya ada orang-orang ini nih yang ikut. Mereka nggak bisa ikut karena berhalangan. Insya Allah sudah mendapatkan niat itu. Wa Nabi Yazid ma'ani bin Yazid bin al-Aghnasi radhiyallahu anhum wa huwa Abu Wajadu sahibuna qol sahabiyuna qol kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fa wada'ana inda rajulin fil masjid fajitu fa aghtuha fa ataitu biha fa qol wallahi ma iyyaka aradtu fa khasamtu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Yazid bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhum, ia dan ayah serta kakeknya adalah sahabat Nabi. Ia berkata, ayahku Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk menyedekahkannya. Maka ia meletakkan uang dinar itu pada seorang lelaki di masjid. Kemudian aku datang mengambilnya dan membawanya kepada ayahku. Ayahku berkata, bukan engkau yang aku maksud. Maka aku mengadukannya kepada Rasulullah, dan beliau Rasulullah berkata, laka ma nawaita ya Yazid walaka ma aghta ya Ma'an. Bagimu apa yang engkau niatkan hai Yazid, dan bagimu apa yang engkau ambil hai Ma'an. Jadi gini nih, ini ada bapak sama anak, namanya Yazid sama Ma'an. Yang bapaknya Yazid ini ngasih uang ke lelaki yang ada di masjid, menyedekahkan. Lah si Ma'an tadi, anaknya tadi malah diambil uangnya. Taunya anaknya gini, wah ini uangnya bapak jatuh nih, aku ambil dibalikin lagi ke Yazid. Kata Yazidnya nih, gini kata Ma'an, nih pak uangnya bapak nih. Loh kenapa kamu ambil sih Le? Kenapa kamu ambil cung? Itu uang emang bapak sodakokan, kenapa kamu ambil lagi? Lah kagak tahu pak, nggak tahu pak. Terus gimana pak? Jadi cerita kepada Rasulullah. Sama Rasulullah dijawab, bagimu wahai Yazid, bapaknya tadi, engkau telah mendapatkan apa yang kau niatkan, dan bagimu wahai Ma'an, engkau telah mendapatkan apa yang kamu niatkan. Jadi sobat Yazid tadi sudah mendapatkan dengan niat tadi, niat sodakoh, udah mendapat pahala karena sodakoh tadi, udah niat sodakoh tadi. Walaupun dia belum benar-benar sodakoh karena uangnya dibalikin lagi sama anaknya. Nah si Ma'an juga mendapatkan pahala atas apa yang dituju oleh si Ma'an tadi. Niatnya kan mungkin mau balikin, mau berbuat baik gitu. Emang gak tahu apa-apa gitu loh. Jadi walaupun Yazid tadi tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, ingin menyedakohkan, maka tetap mendapatkan. Ya, sedikitnya saya simpulkan atas
sedikit hadis yang saya sampaikan bab niat dalam kitab Riyadhus Shalihin tadi. Intinya adalah niat. Niat itu paling awal. Itulah kenapa Imam Nawawi menempatkan bab niat di bab awal. Sekali lagi, kita harus niat, dan dalam niat itu kalau niatnya niat baik, kita kumpulkan niat sebanyak mungkin. Niat syiar agama, niat menghilangkan kebodohan, niat berada di majelis ilmu, majelis taklim, niat berkumpul pada orang alim, niat berkumpul pada sama kekasih Allah, niat memandang orang alim aja mendapatkan pahala. Pokoknya kita kumpulkan niat yang banyak. Nah, besok nih akan ada banyak gus-gus dan ning-ning lagi yang mengisi di fanpage Aswaja Muda, jadi jangan ketinggalan. Nah, dalam kalian karena banyak banget ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Nah, saya ingatkan lagi, dalam kalian nonton fanpage Facebook entar, jangan lupa niat. Jangan mentang-mentang entar gusnya ganteng kalian lihat karena wah gus ini ganteng lihat wah ning ini kece lihat Kita niatkan, kita niat mensyiarkan agama, kita menghilangkan kebodohan, kita berkumpul di majelis taklim. Karena kalian cuma buka HP 5 menit aja, kalian lihat majelis taklim tadi dengan niat yang baik-baik tadi, itu sudah dihitungkan pahalanya melebihi menjenguk 1000 orang sakit dan melebihi sholat sunnah 1000 rakaat. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah, kelinta-kelintu, belepotan, atau saya menyampaikan kurang puas, kurang sreg, kurang sesuai dengan apa yang kalian harapkan, itu murni kesalahan dari saya. Dan memang apabila itu banyak ya benarnya, maka itu murni dari musonef dan juga dari masyarakat semuanya, dan mendapat keridhaan Allah juga. Semoga kita semua di sini mendapatkan keberkahan dari Riyadhus Shalihin, mendapatkan keberkahan dari kita berkumpul di majelis ilmu, dan semoga kita hanya waktu sebentar ini bisa mendapatkan banyak sekali pahala, banyak sekali keberkahan atas apa yang telah kita tancapkan sesuai dengan niat masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.